بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di awal pembicaraan ini saya berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan kesempatan untuk berbicara di sini. Dan sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi. Alhamdulillah sekarang diberikan amanah memimpin suatu pondok pesantren, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan pernah menuntut ilmu di negeri Yaman selama 4 tahun di tangan seorang ahli hadits, kedua di abad ini, dan diakui oleh para ulama di zaman ini. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sungguhnya perlu diketahui bahwa perkara-perkara yang menyangkut kaum muslimin dan menyangkut tentang keresahan orang-orang secara umum itu adalah perkara yang harus dikembalikan kepada ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawf ada'u bih walau radduhu ila Allah wa ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka suatu perkara yang sifatnya ada bentuk ketakutan atau keamanan, mereka langsung menyebarkan. Tapi andai kata mereka kembalikan kepada Ar-Rasul dan Ulil Amr, yaitu penguasa dan orang-orang yang berilmu, bukan semuanya di antara mereka yang bisa mengambil istinbat, maka akan diketahuilah, ya, maka akan diberikan jalan yang terbaik dalam hal tersebut. Maka di sini yang perlu saya tekankan, bahwa seluruh dari kita menjaga satu prinsip pokok, dan ini adalah prinsip dari prinsip agama kita. Dan semenjak dari awal pembicaraan saya mendengarkan saudara-saudara dari pihak LDII mengangkat golongan dan partainya dengan nama LDII, kelompoknya LDII, dan seterusnya. Dan ini tercela di dalam agama. Dan ini adalah sesuatu yang akan memecah belah umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an." Berpegang teguh kalian semua dengan tali Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang berpecah dan berkelompok-kelompok. Dan itu sifat kaum musyrikin. "Wala takunu minal musyrikina minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kalian seperti kaum musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok dan setiap kelompok bangga dengan kelompoknya. Dan kewajiban kita semua adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dibawa oleh beliau, sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan pemikiran si anu, bukan pula dengan pemikiran atau dengan pemahaman Nur Hasan Ubaidah, bukan pula dengan pemikiran si anu dan si anu, tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengabarkan akan terjadi fitnah di tengah umatnya, akan ada kelompok-kelompok yang berpecah. Beliau mengabarkan semuanya di dalam neraka kecuali satu. Maka para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapakah satu ini?" Ditanya orangnya.
orang yang ditanya, tapi Nabi menyebutkan kriteria, menyebutkan ciri, supaya siapa yang berciri dengan ciri ini, maka dia termasuk dari kelompok yang selamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaika al-yawma wa ashabi." Yaitu orang-orang yang berada di atas apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Iya. Maka ini satu poin penting. Dan ini pokok dari landasan agama, dan perlu diketahui bahwasanya menjelaskan tentang kesesatan suatu kelompok yang meresahkan umat dan menjelaskan tentang apa-apa yang hal tersebut menyelisihi syariat Islam, itu bukan memecah belah, tapi itu upaya untuk menjaga persatuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa Muhammadun farraqa bainan nas." Dan Nabi Muhammad memecah belah manusia, memecah belah antara yang hak dan yang batil, antara orang yang kafir dan orang yang muslim. Dan Al-Quran diturunkan sebagai Al-Furqan. Dikatakan dalam Al-Quran, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira." Segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan Al-Quran, sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, supaya menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Maka yang saya inginkan di sini sekarang, semua dari kita dan semua pihak ya terbuka hatinya dan mendengarkan ya bagaimana dalil dari Al-Quran was Sunnah di dalam masalah ini. Berbicara tentang LDII, itu artinya kita harus membuka suatu sejarah yang dimana di dalam sejarah kita umat Islam di Indonesia ini, LDII alias tadinya Darul Hadith atau tadinya dikatakan Islam Jamaah, kemudian berubah menjadi Limkari, kemudian LDII itu sudah dicap sebagai kelompok sesat di dalam masyarakat kita dan di dalam pemerintahan kita. Iya. Dan telah dicetak buku-buku yang berkaitan dengan ini. Keluar fatwa dari MUI dan ketetapan dari Jaksa Agung di Jakarta, dan hal tersebut telah tersebar di kalangan kaum muslimin. Maka membuka pembicaraan tentang hal tersebut artinya kita harus menjelaskan tentang hal tersebut. Memang masalah yang dibicarakan masalah tentang masjid. Iya. Masalah tentang masjid yang dibicarakan. Tapi ini adalah akar, yang akar ini ini adalah cabang dari permasalahan yang mempunyai akar sebenarnya. Iya. Mempunyai akar tertentu. Iya. Sekarang kita lihat kondisi di tengah masyarakat kita, yang mana kaum muslimin, umat Islam yang kadang dari jauh di pelosok Panciro datang untuk sholat di Masjid Agung. Iya. Kemudian datang menunaikan bersama-sama sholat di sana. Kemudian ada dari kelompok kita LDII mengadakan sholat Jumat di rumahnya. Iya. Mereka sholat Jumat di rumahnya. Kemudian setelah itu ini ya Pak, kita datang saya akan terangkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk apa keluar dari majelis? Ya. Untuk apa keluar? Dan saya mendapatkan data-data itu dari orang-orang yang mungkin sudah lebih lama dari bapak-bapak yang hadir di sini. Data-data ini terbukukan dari orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh dulunya di sana. Tolong kita tenang dulu. Kita merupakan pembahasan atau pembinaan untuk masyarakat kita. Iya. Masyarakat kita di Panciro alhamdulillah dalam keadaan baik. Cuman dapat keresahan seperti ini. Nah, ini yang kita ingin selesaikan, ingin diobati. Iya. Dengan model-model ada orang yang bikin sholat Jumat sendiri di rumahnya. Dengan alasan, kalau disampaikan kepada kita alasannya khutbah kami tidak sama. Kami bahasa Arab, Anda bahasa Indonesia. Kalau tadi ada yang bicara lagi di situ dari mereka, dia katakan kami juga sholat di masjid kaum muslimin. Itu saya tidak percaya. Sebab mereka punya keyakinan taqiyah. Artinya boleh menyampaikan sesuatu dusta, hatinya tidak begitu. Untuk mengelabui orang-orang yang ada di depannya. Itu keyakinan mereka, dan ini ditetapkan oleh orang-orang yang ikut bersama mereka dan orang-orang keduanya bahkan dalam jemaah mereka. Dan mereka ini sebenarnya masalah masjid itu cuma cabang permasalahan, buah dari kesesatan. Kenapa mereka bikin seperti itu? Dan kenapa mereka menganggap kita ini najis?
Kita kalau masuk di masjid mereka akan dilap, dianggap kita najis. Iya. Itu butuh tahu apa sebenarnya. Dan mereka tidak sampaikan ini kalau masyarakat masih baru kayak Panciro, dia mau masuk. Ya mereka merendah dulu. Sebab mau masuk ke sini. Tapi lihat kenyataan-kenyataan di berbagai daerah. Di Jawa berapa masjid mereka dibakar. Kami punya lokasi di sana dekat Sambun Jawa. Itu sudah kenangan yang cukup populer di ujung pandang ini. Bagaimana dibongkar oleh masyarakat. Tiap kali masyarakat masuk, gelap tempatnya, masuk berkunjung ke rumahnya, setelah itu disapu-sapu tangannya, dianggap najis kita. Ingat. Kenapa dianggap najis? Sebab ini kembali kepada asal pemikiran. Asal pemikiran mereka di dalam masalah imamah. Mereka singgung tadi, masalah imamah. Cuma belum mereka terangkan. Masalah imamah dan masalah bai'at, kemudian masalah mengkafirkan kaum muslimin. Iya. Ini 3 pokok kesesatan mereka yang dibangun di atasnya kesesatan-kesesatan yang lain. Bagaimana itu masalah imamah? Masalah imamah mereka meyakini bahwa kepemimpinan itu di tangan mereka. Jadi pimpinan mereka, Amirul Mukmininnya, pimpinan negaranya mereka, itu dulunya Nur Hasan Ubaidah. Sekarang berlanjut dan bertahap-bertahap sampai Abdul Dhafir kalau saya nggak salah namanya, yang sekarang ini. Nah, maka di sini ini asal dari pemikirannya. Jadi mereka sebenarnya bikin negara di dalam negara. Ya. Cuman karena mereka belum punya kekuatan, akhirnya mereka seperti itu, masih ikut di Partai Golkar, ya, supaya mendapatkan dukungan dari sisi pemerintahan dan tetap dianggap legal di tengah pemerintahan kita. Walaupun sebelumnya pemerintahan telah mengeluarkan keputusan tetap bahwa Islam Jamaah adalah jemaah yang sesat dan terlarang. Dirubah lagi namanya menjadi Lemkari. Setelah itu terlarang lagi, dirubah lagi namanya menjadi LDII, lebih legal lagi. Iya, demikian. Jadi masalahnya asalnya kepada situ. Maka kalau sudah dipasang sebagai imam dia, sebagai pimpinan negara, pimpinan negaranya wajib dibaiat. Iya. Dan orang-orang yang tidak ikut dengan pimpinannya dianggap kafir oleh mereka. Kita semua dianggap kafir. Iya. Cuman itu mereka tidak mau ungkapkan saja jelas-jelas. Atau kalau orang yang ikut tadi ini mengatakan tidak tahu seperti itu, dia orang-orang baru, belum tahu tentang Islam Jamaah, atau masih tertipu dengan Islam Jamaah. Ya. Hakikatnya mereka begitu, dianggap kafir seluruh kaum muslimin, bahkan ada ayah-ayahnya tidak diajak salaman oleh mereka. Kita dianggap najis. Kalau kafir sudah najis, mereka baca ayat innamal musyrikuna najas, sungguhnya kaum musyrikun najis. Itu pun salah dari sisi pemahaman. Ya. Najis di situ najis ma'nawi, bukan najis secara tubuh, tapi najis kesyirikannya adalah najis. Ya, sudah salah dari sisi fikih dan di sisi banyak lagi salahnya. Ya, ini pokok-pokok yang sebenarnya saya harus uraikan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Salahnya hal ini. Ya, bagaimana bahwa kepemimpinan dalam negara itu hanya satu negara saja, hanya satu pimpinan. Dan kita di Indonesia sudah resmi ada pimpinan negara kita. Ya, dan sudah syah Indonesia ini sebagai satu negara, punya wilayah, punya pimpinan. Maka ini negara syah namanya. Kata Nabi SAW, man atakum wa amrukum jami' fadribu unuqal akhar kainan mankan. Siapa yang datang kepada kalian dan kalian dalam keadaan bersatu di bawah satu pimpinan, ada yang ingin datang mengkudeta, maka penggal lehernya. Siapa yang datang itu? Siapa saja orangnya. Ini keputusan dalam syariat. Iya. Siapa saja yang ingin menggugat dan ingin melakukan kudeta di dalam pemerintahan, seperti itu hukumnya. Iya. Maka sepanjang pemerintahan kita masih pemerintahan muslim, sepanjang pemerintah kita adalah muslim, maka syah dia sebagai pimpinan. Ya. Syah sebagai pimpinan negara. Ini yang harus kita yakini. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah, walaupun kita dizalimi, walaupun dipukul kita oleh mereka dan dirampas hak-hak kita. Ya, adapun hak kita, hak mereka kita tunaikan. Hak kita, kalau mereka tidak berikan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perintah Nabi. Perintah ini supaya apa? Supaya masyarakat dalam kondisi tenang, tidak terjadi keresahan. Jangan sampai karena satu orang ingin mendapatkan haknya, dengan sebab itu tertumpahlah sekian darah kaum muslimin. Harus berpikir lebih jauh. Dan syariat ini datang dengan hikmah. Syariat ini datang untuk menyempurnakan maslahat, mewujudkan maslahat, dan meniadakan segala bahaya menimpa umat atau menguranginya. Itu kaidah umum dalam syariat Islam. Ya. Dan bentuk-bentuk seperti ini, seperti dikatakan lagi tadi, ya, mungkin Islam Jamaah kalau kita lihat dari luarnya, tidak bisa dipahami dari
luarnya, harus kita dari dalam. Ini sudah menunjukkan kesesatan. Ya. Andai kata baik agama mereka, luarnya dan dalamnya harus sama. Ya. Nabi SAW agamanya diketahui oleh orang-orang musyrik. Mereka sih tidak mau masuk. Ya. Jelas agama beliau. Nabi menyatakan langsung yang disembah cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Orang musyrik tidak terima. Mereka tidak suka bahwa sembahan cuma satu. Ya. Ini menunjukkan agama yang disampaikan beliau dalamnya sama dengan luarnya. Ya. Kenapa harus sampai dengan bahasa diplomasi? Ya, kalau dari luar memang kelihatannya seperti itu jelek. Tapi coba kalau masuk ke dalam, ya, seperti durian. Itu pun tidak sama dengan durian. Durian itu dari jauh harum. Ini dari jauh sudah busuk. Ya. Dan masyarakat sudah resah melihatnya. Dan ini yang kita saksikan di banyak tempat. Ya, karena itulah hendaknya kita kaum muslimin kembali untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, kita berpegang teguh dengan itu dan kita mengamalkan segala sesuatu sesuai dengan tuntunan dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian menyangkut tentang masalah masjid sebagai pengokohan masalah, tidak boleh membuat acara salat Jumat dimanapun kecuali dengan izin pemerintahan. Sampai sekarang kita tidak ada acara Jumat di sini sebab kita tidak mengajukan izin kepada pemerintah. Dan ini kaidah umum, sebab yang menentukan tentang adanya pelaksanaan Jumat dan seterusnya itu adalah pemerintah. Sebab ini menyangkut maslahat umum. Ya, menyangkut maslahat umum dan maslahat umum itu ditangani oleh pemerintah. Ya, dan ini kaidah umum yang harus dipegang. Kemudian yang kedua, ya, menyangkut tentang masalah khutbahnya berbeda dengan khutbah kita. Dia pakai bahasa Arab. Khutbah pakai bahasa Arab itu di negeri Arab. Ya. Orang-orang yang paham bahasa Arab. Orang datang salat Jumat itu untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan salat Jumat, bersegera kalian untuk zikir kepada Allah. Bagaimana caranya dia zikir kalau khutbah yang dibaca dalam bahasa Arab dan orang-orang yang tidak paham bahasa Arab? Ya. Zikir apa yang mau didapatkan? Kan begitu. Apalagi kalau bahasa Arabnya cuma itu-itu saja yang dibaca. Apalagi kalau orang yang membacanya juga tidak paham apa yang dia baca, tidak tahu bahasa Arab. Dan itu kebanyakan isi dari mereka. Dia tidak tahu apa isi bacaannya. Ya. Itu terus, tiap khutbah itu terus. Dan Nabi SAW khutbah pakai bahasa Arab ganti-ganti materinya. Ya. Kenapa itu terus mereka khutbahnya? Ya. Kemudian sisi yang lain dari ayat kita bahwa boleh berkhutbah dengan bahasa di tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisan kaumnya. Dengan lisan kaumnya supaya menjelaskan kepada mereka. Ya. Jadi dengan lisan kaumnya supaya dijelaskan. Ya. Adapun lisan Arab itu dengan bahasa Arab. Kalau orang Indonesia mampu bahasa Arab, semua rata-rata masjid paham, kita khutbah pakai bahasa Arab. Ya, demikian. Tapi berhubung karena kebanyakan masyarakat kita tidak paham bahasa Arab, maka untuk menyempurnakan makna berzikir dan mereka setiap pekan, ya, di kehidupan dunianya kadang ada yang bermaksiat dan seterusnya, butuh diingatkan, butuh dikembalikan ke jalan Allah, maka butuh disampaikan dengan bahasa yang mereka pahami. Ya, bahasa yang mereka pahami. Dan ini fatwa dari ulama-ulama besar yang menghabiskan umurnya puluhan tahun di dalam masalah ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz, fatwa bolehnya khutbah dengan bahasa selain bahasa Arab. Syekh Ibnu Utsaimin, ya, keduanya sudah meninggal rahimahullah. Dan banyak lagi dari para ulama yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini hanya hendak memasukkan keresahan di tengah masyarakat kita. Dan kita berusaha menjaga bagaimana masyarakat kita tetap baik, ya, dan tetap dalam keadaan sejahtera, dan dalam ibadah mereka tetap di atas tuntunan yang benar. Kemudian satu lagi, kewajiban kita bersama untuk menjaga hal ini dan menjaga jangan sampai kita dimasuki oleh orang-orang yang bisa mencelakakan masyarakat kita. Sebab siapa yang melindungi orang-orang yang seperti ini dapat ancaman yang sangat keras dalam hal ini. Kata Nabi SAW dalam hadits Ali bin Abi Thalib, riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim, kitab mereka juga mengaku mangkul Bukhari dan Muslim. Ya. Walaupun sanadnya tidak mau kita tidak tahu sanadnya dia dapat dari mana. Dan sanadnya itu bagaimana bentuknya. Semua sanad itu, pelajaran sanad ada kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah ini saya yakin mereka tidak paham.
Ya. Saya kan mereka tidak paham kaidah-kaidah dalam sihir sanad itu. Kalau kita berbicara uraikan panjang lebar tentang sanad, masalah ijazah, masalah munawalah, masalah wijadah, masalah ini, mereka mau paham dari mana? Tidak pernah mempelajari hal tersebut. Ya. Dan mereka hanya mengambil ilmu dari orang-orangnya sendiri. Ya. Mereka mau paham dari mana hal tersebut? Kalau tidak mengambil dari ulama besar, ulama-ulama yang ditokohkan, yang menghabiskan umurnya puluhan tahun dalam mempelajari ilmu agama. Harusnya kita mengambil dari ulama-ulama dan tidak terbatas memang kepada satu alim, sebab ilmu itu tidak dikumpulkan oleh seorang pun. Walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun, tidak bisa dia kumpulkan semua ilmu agama. Pasti ada juga luputnya. Namanya manusia penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kekurangan. Ya, maka karena itulah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib, ya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis di dalam satu lembar diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Di antara lembaran yang ditulis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Madinatu haramun min baina a'idin ila kadza." Sungguhnya Madinah itu negeri haram. Dari sini sampai sini diberi batasan. Di mana batasan Madinah itu? Tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Kemudian setelah itu beliau berkata, "Faman awa muhditha." Ya. Kata beliau, siapa yang melindungi orang yang membuat perkara baru dalam agama, orang yang bikin perkara baru dalam agama, atau dalam riwayat yang lain, waman awa muhdatha, siapa yang melindungi suatu bid'ah atau dia sendiri menganut bid'ah, maka ancamannya fa'alaihi la'natullah, dia akan mendapatkan laknat dari Allah, wal malaika, dan dari para malaikat, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Kita takutkan kalau orang-orang masuk seperti ini, dalam keadaan seperti ini, yang kita yakini bersama bagaimana sesatnya mereka, dan juga dikokohkan kesesatan mereka dalam pemerintahan kita, kita lindungi mereka di sini, maka kita takut akan turun laknat kepada kita di sini, dan akan kurang berkah yang didapatkan di sini, sebab berkah akan turun kepada penduduk negeri kalau mereka beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi kalau tidak bertakwa, maka akan melahirkan bencana yang akan menimpa umat tersebut. Ya. Dan juga Rasul dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar." Dan jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Mungkin ini secara ringkas yang saya bisa uraikan tentang masalah ini, berhubung karena waktu juga membatasi, dan saya berterima kasih banyak atas kebijaksanaan ya, Pak Desa dan kekokohan beliau di dalam menjaga keutuhan masyarakat kita dan menjauhkan keresahan dari masyarakat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai dai yang membawa petunjuk dan sebagai orang-orang yang menjaga perkara-perkara prinsip dalam syariat kita.